Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Anis Kurli, Fakultas Tadris dan Ilmu Keguruan dari jurusan Tadris IPS kelas 1A dari Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Saya di sini akan merekomendasikan aplikasi untuk analisis statistik dan ilmu sosial. Statistik dengan SPSS. Sekilas tentang SPSS. SPSS adalah program atau software yang digunakan untuk olah data statistik. SPSS merupakan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para peneliti. Zaman dulu, SPSS digunakan untuk olah data statistik pada ilmu sosial saat itu. Seiring dengan berjalannya waktu, SPSS pun mengalami perkembangan dan penggunanya semakin kompleks untuk komputer mainframe. Yang kedua, istilah-istilah penting dalam data analis. A. Penelitian. Penelitian adalah aktivitas yang digunakan atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, berencana, dan mengikuti konsep ilmiah untuk mendapatkan sesuatu yang objektif dan rasional tentang sesuatu hal. B. Data. Data adalah sesuatu yang digunakan atau dibutuhkan dalam penelitian dalam menggunakan parameter tertentu yang telah ditentukan. Data dibagi menjadi dua. Yang pertama, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka, tetapi berbentuk kata, kalimat, gambar, atau bagan. Yang kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Tipe-tipe data kuantitatif adalah sebagai berikut. A. Data nominal. Data nominal adalah data hasil pengolahan atau kategorisasi yang sifatnya setara dan tidak dapat dilakukan perhitungan aritmatika. B. Data ordinal. Data ordinal adalah data hasil kategori yang sifatnya tidak setara dan tidak dapat dilakukan perhitungan aritmatika. Angka yang diberikan menunjukkan peringkat dan tingkatan tertentu. C. Data interval. Data interval adalah data bukan dari hasil kategorisasi dan dapat dilakukan perhitungan aritmatika. Tipe data ini menggunakan jarak data yang sama. D. Data rasio. Data rasio adalah data yang dapat dilakukan perhitungan aritmatika dan menggunakan jarak yang sama. Data ini mempunyai nilai. C. Variabel. Variabel adalah sesuatu yang beragam dan bervariasi. Sedangkan variabel dibagi menjadi dua. Yang pertama, variabel tergantung. Variabel tergantung adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain yang sifatnya tidak dapat berdiri sendiri. Yang kedua, variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain yang sifatnya berdiri sendiri. D. Populasi dan sampel. Populasi adalah suatu kelompok atau kumpulan subjek atau objek yang akan dikenai generalisasi hasil penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. E. Analisis data. Analisis data adalah proses mengolah data dan menginterpretasikan hasil pengolahan data. Sedangkan jenis-jenis analisis data dibagi menjadi dua. Yang pertama, analisis deskriptif adalah analisis yang menekankan pada pembahasan data secara sistematik dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Yang kedua, analisis inferensial adalah analisis yang menekankan pada hubungan antar variabel dengan menggunakan pengujian hipotesis dan menyimpulkan hasil penelitian. F. Metode analisis data.
Metode analisis data dibagi menjadi dua. Yang pertama, metode statistik parametrik adalah metode analisis data dengan menggunakan parameter-parameter tertentu seperti mean, median, standar deviasi, distribusi data normal, dan lain-lain. Yang kedua, metode statistik non-parametrik adalah metode analisis data tanpa menggunakan parameter-parameter tertentu seperti mean, median, standar deviasi, serta distribusi data tidak harus normal, dan lain-lain. G. Hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara tentang rumusan masalah penelitian yang belum dibuktikan kebenarannya. Hipotesis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, hipotesis nihil. Hipotesis nihil adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antar variabel. Yang kedua, hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antar variabel. H. Uji hipotesis. Uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi. I. Signifikan. Signifikan artinya meyakinkan atau berarti. Dalam penelitian, signifikan mengandung arti bahwa hipotesis yang telah terbukti pada sampel dapat diberlakukan pada populasi. J. Probabilitas. Probabilitas adalah peluang munculnya kejadian. K. Kurva normal. Kurva normal adalah menggambarkan daerah penerimaan dan penolakan. L. Degree of freedom. Degree of freedom adalah derajat ketergantungan banyaknya observasi dan banyaknya variabel independen. Degree of freedom ini digunakan untuk menentukan nilai kritis. Yang ketiga, langkah-langkah pengolahan data SPSS. Setelah data diinput pada SPSS data editor, kemudian kita mencari alat analisis yang diperlukan seperti memasukkan variabel dan lain-lain. Kemudian klik OK. Setelah itu, proses olah data dilakukan dengan sangat cepat, singkat, akurat, cermat, handal, dan muncullah output data. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan komen ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.